Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afifah Adawiyah, SPDI MPD. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu bernama Strategi Pembelajaran. Mata kuliah ini kami tawarkan kepada mahasiswa semester 5 dengan bobot 4 SKS, artinya jumlah pertemuan kelas ini ada 30 pertemuan, dan mata kuliah ini berada pada rumpun bidang ilmu pendidikan. Itu sekilas tentang identitas mata kuliah. Bapak Ibu, selanjutnya mata kuliah ini juga memiliki 3 CPL yang berkaitan. Yang pertama adalah mampu menunjukkan sikap tanggung jawab, kerja mandiri, menjunjung kejujuran akademik dan etika profesi. Yang kedua adalah mampu melaksanakan proses pembelajaran pendidikan agama Islam dan atau pada bidang keilmuan Al-Quran Hadis, akidah akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam berbasis teknologi informasi. Yang terakhir, mampu menerapkan ilmu agama, filsafat, psikologi, sosiologi, dan budaya sebagai perspektif dalam pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam. Merujuk pada capaian pembelajaran mata kuliah yang lebih spesifik, Bapak Ibu sekalian, pada mata kuliah ini terdapat 3 capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab, kerja mandiri, menjunjung kejujuran akademik, dan etika profesi dalam proses perkuliahan. Pengalaman pembelajarannya adalah mahasiswa mengamati teman selama proses praktik mengajar dan memberikan penilaian pada masing-masing teman yang praktik tersebut. Yang kedua, CPMK berbunyi mahasiswa mampu mempraktikkan penggunaan strategi pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pengalaman pembelajaran yang akan dilalui mahasiswa adalah mahasiswa praktik mengajar menggunakan strategi pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. CPMK yang terakhir, Bapak Ibu, CPMK ketiga adalah mahasiswa mampu mengembangkan strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pengalaman yang akan didapatkan mahasiswa yaitu mahasiswa mampu menyusun desain pembelajaran yang memperhatikan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran tersebut. Berdasarkan CPMK tadi, maka peta capaian pembelajarannya berawal dari CPMK 3, kemudian setelah itu mahasiswa akan melakukan CPMK 2, dan terakhir akan sampai pada CPMK 1. Berikut adalah referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini. Selanjutnya, Ibu Bapak, saya akan membacakan topik perkuliahan yang ada pada mata kuliah ini. Yang pertama, pengantar strategi pembelajaran. Yang kedua, ada teori belajar. Yang ketiga, karakteristik peserta didik. Keempat, karakteristik mata pelajaran. Kelima, pendekatan pembelajaran. Keenam, ada model pembelajaran. Ketujuh, metode pembelajaran. Kedelapan, strategi pembelajaran. Kesembilan, blended learning. 10, menyusun rancangan pembelajaran. 11, menyusun video pembelajaran. 12, pengelolaan kelas luring dan daring. Dan yang terakhir adalah praktik mengajar. Dari ke-13 topik perkuliahan ini, tidak semua dilakukan dalam satu pertemuan, Ibu Bapak. Terdapat beberapa topik yang akan kami sampaikan lebih dari satu pertemuan. Salah satu contohnya adalah pada topik model pembelajaran dan pengelolaan kelas luring dan daring. Yang terakhir, Ibu Bapak, sistem penilaian dan evaluasi pada mata kuliah ini. Pertama, kami akan memastikan bahwa mahasiswa harus lulus di setiap CPMK-nya. Setiap CPMK memiliki bobot yang berbeda-beda. Pada CPMK pertama, bobotnya sebanyak 20%. CPMK pertama adalah mahasiswa akan menilai teman sejawat saat teman tersebut melakukan praktik pembelajaran di kelas. Lalu yang kedua,
mahasiswa akan praktik mengajar itu dihargai sebanyak 40%. CPMK ketiga berupa penugasan desain pembelajaran yang memperhatikan karakteristik peserta didik dan karakteristik mata pelajaran, berbobot 40%. Total dari bobot ini 100%, di mana hasil dari CPMK 1, 2, dan 3 nanti akan dijumlahkan dan nilai tersebut menjadi nilai akhir dari mata kuliah strategi pembelajaran. Perlu diperhatikan pada mata kuliah ini bahwa setiap CPMK memiliki nilai minimal, yaitu 60 atau setara dengan nilai C. Apabila di masing-masing CPMK belum memenuhi, maka mahasiswa wajib mengikuti perbaikan pada CPMK terkait. Selanjutnya, setiap mahasiswa harus meraih nilai predikat minimal 60 atau C untuk nilai rata-rata keseluruhan. Jika belum memenuhi, maka mahasiswa wajib melakukan ujian remediasi pada akhir semester. Setiap mahasiswa harus meraih nilai predikat minimal 60 atau C untuk nilai rata-rata ujian remediasi atau penugasan perbaikan. Jika belum memenuhi, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus dan wajib mengulang mata kuliah pada kesempatan berikutnya. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, Ibu Bapak sekalian. Selanjutnya merupakan video mengajar saya pada salah satu materi yang sudah tertera di topik perkuliahan, yaitu tentang teori belajar. Selamat menyaksikan. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, terima kasih telah hadir pada proses perkuliahan hari ini, yaitu di kelas strategi pembelajaran. Kita berjumpa lagi dan ini adalah pertemuan kita ketiga, dan materi hari ini kita akan mendalami bersama tentang teori belajar. Sebelum itu, sebelum kita memulai proses perkuliahan, baiknya marilah kita membaca doa dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi, minggu lalu kita sudah mendiskusikan bersama tentang studi kasus ya. Bagaimana sih dari 3 kasus yang saya berikan, kemudian apa saja sih sudut pandang kalian pada kasus yang saya berikan. Ternyata dari hasil yang sudah kalian kerjakan, alhamdulillah teman-teman sudah punya sense of belonging-nya seorang guru begitu, bahwa dengan kasus yang ada, dengan keterbatasan media yang dimiliki sekolah ataupun fasilitas, kalian sudah memahami bagaimana caranya dengan keterbatasan fasilitas, tapi proses pembelajaran tetap terlaksana. Lalu saya juga ingin mengasah sense kalian bahwa dalam proses mengajar, teman-teman itu juga memperhatikan teori belajar. Sebenarnya proses mengajar itu kita harus sangat memperhatikan peserta didiknya ya, di mana peserta didik itu ada banyak aspek yang akan disasar begitu. Salah satunya adalah macam-macam teori belajar, di mana macam-macam teori belajar ini juga akan berpengaruh pada siswa-siswi kita nanti saat mereka akan belajar. Nah, sebelum saya next geser ke slide selanjutnya, saya yakin teman-teman sudah pernah mendapatkan materi ini di perkuliahan yang lain. Seharusnya lebih dalam di perkuliahan tersebut sih ya, daripada di kelas ini. Karena kelas ini kita hanya mengulas kembali tentang apa sih teori belajar. Menurut kalian, yang sudah pernah kalian tahu, teori belajar itu ada apa aja? Bisa langsung buka mic dan sampaikan langsung. Salah satunya mungkin ada teori behaviorisme ya, Bu? Ya, benar Mbak Dian. Teori Lalu behaviorisme. ada teori kognitivisme sama konstruktivisme. Benar Mbak Diva. Yang lain, ada lagi nggak yang tahu teori belajar?
sebenarnya banyak ya teori belajar itu yang ada di luar sana. Ada juga teori humanistik atau humanisme, kemudian ada teori progresif. Tapi teman-teman pada kesempatan ini di kelas strategi pembelajaran yang kita lakukan, saya hanya akan mengajak teman-teman untuk mendalami 3 teori aja. Tadi sudah disebut sama Mbak Dian dan Mbak Diva, yaitu teori belajar behavior, kognitif, dan konstruktif. Yang pertama behavior, teman-teman. Dari kata behavior sebenarnya kita sudah mudah ya untuk memaknai kata behavior. Karena behavior artinya adalah tingkah laku begitu, atau tabiat atau perilaku begitu ya. Sehingga kalau dari teori belajar behavior sebenarnya yang disasar adalah perubahan tingkah laku. Begitu. Ya, seperti yang tertampil di layar bahwa behavior itu sangat erat dengan stimulus dan respon. Gitu. Teman-teman, apakah bisa memberikan contoh dalam proses pembelajaran apa sih yang menggunakan teori behavior? Ada yang mau ngasih contoh? Kalau behavior itu kan karena mau merubah tingkah laku ya. Ada nggak contoh yang bisa teman-teman berikan? Mungkin contoh eh, kayak di sekolah gitu ya Bu. Semisal Mm-mm. kayak denger bel, bel masuk kelas atau keluar kelas itu dengan otomatisnya para siswa-siswa tuh akan masuk atau keluar sendiri gitu. Oke, good example ya dari Mbak Dian. Jadi behavior adalah eh, proses yang kita tanamkan kepada peserta didik sampai pada tahap di mana saat kita berikan stimulus, si peserta didik itu otomatis akan merespon. Nah, contohnya tadi dikasih adalah bel sekolah. Misalnya bel berbunyi, pasti otomatis, misalnya itu jam masuk ya. Otomatis peserta didik itu nggak perlu disuruh lagi udah bergegas untuk masuk ke dalam kelas. Begitu pula kalau jam pulang sekolah. Saya yakin teman-teman juga masih ingat dulu kalau udah masuk jam pulang gitu ya. Kemudian bel berbunyi, kalian udah nggak konsen tuh dengerin guru yang masih ngomong. Pasti udah beres-beres masukin barang ke tas gitu ya. Dan itulah salah satu contoh di sekolah yang menggunakan teori belajar behavior. Karena sasarannya adalah perubahan tingkah laku. Nah, kalau misalnya diterapkan di kelas, ada contoh lagi yang bagus sebenarnya yang berkaitan dengan prodi kita, teman-teman, prodi PAI, yaitu apalagi nanti kalian akan mengajar di mata pelajaran PAI ya sebagai calon guru. Di mana setiap proses pembelajaran kita itu sebagai guru harus membiasakan anak-anak untuk membaca doa. Paling sederhana adalah membaca basmalah ya. Jadi itu kita biasakan kepada anak-anak di setiap proses pembelajaran. Dan kita kasih tahu bahwa kita kasih pengantar gitu ya, bahwa dalam setiap melakukan kegiatan kita harus menggunakan ucapan basmalah. Dengan hal tersebut kita harap kita selalu diridhoi Allah. Seperti itu. Jadi harapan kita dengan kita membiasakan membaca basmalah, maka di semua kegiatan yang anak-anak lakukan, anak-anak itu otomatis akan membaca basmalah. Entah misalnya pas mau belajar sendiri di rumah, atau misalnya pas mau membaca buku, begitu ya. Otomatis dia akan membaca basmalah. Itulah fungsi dari teori behavior. Ini adalah contoh aplikasi teori belajar behavior dalam proses pembelajaran. Yaitu yang pertama, guru memilih jenis stimulus yang tepat agar peserta didik juga memberikan respon yang diharapkan. Tentu ya, kalau stimulusnya aja nggak tepat, pasti responnya anak-anak juga tidak bisa kita harapkan. Misalnya anak-anak melakukan sebuah kesalahan begitu, kemudian kita berikan, kita ada respon kita kan pasti sebagai guru akan marah begitu ya. Tetapi seharusnya tidak seperti itu ya. Jadi kita harus bisa memberikan respon yang benar begitu. Jadi setelah ada respon tuh juga akan mungkin mempengaruhi stimulus yang muncul juga begitu, sehingga itu adalah lingkaran yang tidak berakhir ya. Lalu yang kedua, teman-teman, respon peserta didik yang diharapkan ditentukan oleh guru. Oleh karena itu, guru harus mampu menetapkan bahwa respon dapat diamati dan diukur.
Artinya adalah peserta didik itu saat merespon, kita harapkan respon tersebut tuh bisa kita ukur sebagai guru. Memang agak tricky sih, agak susah ya, karena ini bukan satu hal yang mudah untuk mengukur perilaku. Gitu. Proses ini untuk bisa kita ukur itu prosesnya panjang begitu teman-teman, dan butuh kecermatan karena kita harus mengobservasi perilaku apa sih yang berubah dari anak-anak. Apakah perubahan perilakunya sudah sesuai seperti yang kita harapkan atau tidak. Nah, hal yang berkaitan erat juga sama behavior adalah reward and punishment. Gitu ya. Reward itu boleh nggak Bu Afi diberikan di kelas? Boleh banget sih teman-teman ya. Sangat dianjurkan begitu. Sekarang di sekolah sekarang kalian mungkin yang punya adik-adik di level sekolah pasti juga tahu bahwa sekarang tuh ada reward bentuknya tidak selalu benda ya, tidak selalu makanan atau uang begitu, tapi rewardnya adalah mendapatkan bintang atau mendapatkan pujian. Sip. Kita lanjut teman-teman. Kalau di behavior tadi dibilang bahwa stimulus itu variabel tunggal yang menyebabkan adanya respon. Di kognitif itu dia menolak itu ya. Jadi dia bilang, teori kognitif ini bilang bahwa respon itu muncul tidak hanya sekedar gara-gara stimulus yang diberikan, tapi ada variabel lain gitu. Ada emosi dari anak, motivasi anak juga berpengaruh, mental si anak juga berpengaruh. Tidak hanya sekedar stimulasi dari guru, kemudian anak akan merespon. Jadi guru seharusnya bijak saat melihat kenapa sih anak bisa marah di kelas gitu misalnya. Nah, ini adalah gambar apa ya? Ilustrasi bagaimana proses berpikir teman-teman gitu. Pertama, saat informasi ini bayangin sedang belajar begitu ya. Ada informasi yang masuk di kelas dari guru kepada anak-anak. Nah, informasi tersebut langsung masuk ke dalam ingatan kalian sebagai murid begitu ya. Jika ingatan ini kalian berhasil menggabungkan dengan pengetahuan kalian sebelumnya, maka teman-teman ingatan yang masuk tadi itu bisa berubah menjadi ingatan jangka panjang. Gitu. Kalau sudah masuk ingatan jangka panjang, maka akan mudah untuk di-recall memorinya di kemudian hari. Tapi yang paling sering dilalui, saya pun juga merasakan hal tersebut, adalah ingatan jangka pendek ya. Jadi kita mendapatkan informasi, tetapi kita tidak berhasil untuk mengaitkan dengan pengetahuan kita sebelumnya. Sehingga setelah masuk ke dalam diri kita, informasi itu langsung bisa lupa gitu. Jadi baru aja dibilang sama Bu Afi, itu aja sudah lupa. Gitu. Itu adalah hal yang wajar teman-teman, karena mungkin teman-teman belum mendapatkan skema atau mendapatkan pola gimana sih caranya menggabungkan informasi baru dengan informasi yang sudah kalian miliki sebelumnya. Kalau memang belum menemukan pola ini, memang agak sulit sih untuk menghafal. Kalian perlu berkali-kali menghafal begitu ya, baru bisa menjadikan itu ingatan jangka panjang. Seperti itu. Makanya kenapa sih kalau metode hafal Al-Quran itu tuh kadang ada metode yang kita tuh juga harus tahu artinya gitu, karena kalian akan berusaha mengaitkan arti tersebut. Jadi, dan kalian juga belajar bahasa ya, supaya kalian tidak salah apakah ini bunyinya A, I, apa U begitu saat hafalan. Ini adalah aplikasi teori kognitif dalam pembelajaran ya. Di teori kognitif ini akan memusatkan cara berpikir anak, tidak sekedar pada hasil belajarnya. Lalu guru juga harus memberikan stimulus yang relevan dengan materi supaya peserta didik itu mudah untuk mengaktifkan pengetahuan dia sebelumnya. Makanya kenapa di proses pembelajaran guru itu harus melakukan apersepsi, teman-teman. Tahu ya apersepsi ya? Apersepsi adalah proses di mana guru itu mengulas materi sebelumnya dan berusaha mengaitkan dengan materi yang mau diajarkan hari itu. Atau cara persepsi yang lain adalah guru mengaitkan
keseharian peserta didik dengan materi yang mau diajarkan. Sehingga peserta didik itu tidak kehilangan keterkaitannya apa yang diajarkan guru dengan apa yang dia alami di sehariannya. Kalau misalnya kalian masih ngerasa bahwa wah aku tuh belajar ini untuk apa ya? Berarti itu sebenarnya ada porsi kesalahan guru gitu. Di mana guru berarti mungkin lupa ya, atau tidak berhasil untuk mengaitkan apa sih fungsinya siswa saya belajar materi ini dengan keseharian dia. Seperti itu. Nggak apa-apa ya, kita memang boleh menyalahkan guru karena posisi kita sekarang di sini adalah calon guru. Begitu. Sehingga ini adalah peringatan kepada teman-teman sebagai seorang calon guru. Oke, dan lain sebagainya ada banyak sekali teman-teman, nanti teman-teman bisa dibaca aja. Slide-nya setelah ini akan saya share di Google Classroom. Begitu teman, materi hari ini sudah selesai, saya rasa cukup. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, Mbak Diva, Mbak Dian angkat tangan. Mbak Dian dulu mungkin ya, silahkan Mbak Dian. Baik Ibu, sebelumnya izin bertanya. Kalau dilihat dari profil pelajar Pancasila, itu ada hal yang ditekankan, yaitu berpikir kritis, kreatif, inovatif, sedangkan behaviorisme itu tidak mempedulikan knowledge atau pengetahuan si peserta didik. Mereka hanya diarahkan untuk melakukan sesuatu tanpa pengetahuan. Kemudian selain behaviorisme sendiri berarti melakukan hal yang sama secara berulang. Sedangkan pada teori lain yang mengatakan seorang yang melakukan hal terus-menerus, maka otaknya itu akan stuck dan dia tidak berpikir lagi secara kritis. Lalu apa tanggapan Ibu terkait teori belajar behaviorisme ini yang sudah tidak relevan lagi? Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Dian. Saya jawab dulu ya, teman-teman, pertanyaan pertama dari Mbak Dian. Apakah teori behavior masih relevan, Bu? Kalau tadi dijelaskan Ibu, ini ya, harus diulang-ulang gitu. Kemudian Mbak Dian bilang, kalau diulang-ulang itu kan bisa menjumutkan pikiran ya, jadi bisa bikin stuck di situ aja gitu. Tidak ada proses berpikir, tidak ada inovasi dalamnya. Nah, ini good question, teman-teman. Teori belajar, jika kita hanya menggunakan teori belajar behavior di dalam proses pembelajaran, memang bisa menjumutkan pikiran atau bisa membuat anak-anak tidak kritis. Oleh karenanya, posisi teori belajar ini, teman-teman, bukan kemudian kita nggak pakai behavior. Enggak ya, itu tetap kita butuhkan. Sehingga posisinya teori belajar behavior, teori belajar kognitif dan konstruktif itu harus kita gunakan secara bersamaan di kelas. Tidak ada yang lebih bagus dari yang lain, teman-teman, tapi semuanya itu saling melengkapi. Sehingga ketiga inilah menurut saya yang paling cocok digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya proses pembelajaran PAI ya. Jadi tidak hanya behavior aja yang digunakan, tapi kognitif juga ada posisinya, konstruktif juga digunakan. Sehingga balance gitu. Anak-anak perilakunya tetap bisa menjadi lebih baik, tapi juga tetap bisa kritis gitu ya. Mbak Dian dan kawan-kawan. Terima kasih Mbak Dian. Selanjutnya ada Mbak Diva. Mbak Diva silahkan. Baik Bu, izin bertanya. Sebenarnya saya merangkum sih Bu, ini nggak tahu maksudnya benar atau tidak dan sekalian bertanya. Tadi kan kalau behaviorisme itu kan perubahan tingkah laku ya Bu, stimulus dan respon. Yang mau ditanya ini kognitivisme Bu, kan kalau kognitivisme itu kan proses pembentukan dan perubahan persepsi. Nah itu tuh berarti kayak kalau saya merangkumnya tadi tuh peserta didik itu tuh diberi pancingan ataupun diberi stimulus untuk bisa memberikan pendapat, begitu bukan ya Bu maksudnya dari teori kognitivisme? Oke, terima kasih pertanyaan Mbak Diva. Oke, ini juga kritis ya. Good question. Apakah hanya menyasar perubahan persepsi aja atau gimana Bu Afi di
teori belajar kognitivisme. Teman-teman, sebenarnya teori belajar kognitif itu ini ya, pada akhirnya, pada ujungnya nanti sebenarnya kita bisa merubah tingkah lakunya anak-anak. Tapi sebelum merubah tingkah laku, sebenarnya prosesnya itu ada proses berpikir. Jadi contohnya kayak ini ya, contohnya kayak akhlak. Ini konsep Islam tuh punya namanya akhlak, di mana akhlak adalah respon tanpa berpikir lama, berarti itu akhlaknya dia gitu ya. Contoh misal, kita itu diajarkan dari kecil bahwa kalau bersin, maka kita ucapkan hamdalah, begitu kan. Nah, dulu kita tidak biasa untuk setelah bersin itu mengucapkan hamdalah. Pasti kita diam aja. Tapi orang tua kita yang mendengar pasti langsung bilang alhamdulillah, begitu ya. Nah, hal itu sebenarnya adalah teori belajar behavior, di mana orang tua tuh mau membiasakan teman-teman saat habis bersin, terus itu mengucap hamdalah. Nah, karena memang proses belajar itu juga berpengaruh pada teori perkembangan anak-anak, tergantung umur anak nih. Apakah umur anak masih kecil? Kalau masih kecil kan kalau dia mengucap hamdalah juga masih sulit ya. Sehingga ada proses berpikir di situ. Nanti dia akan mulai melihat, oh ternyata kalau habis bersin itu baca hamdalah ya. Nanti saat dia sudah cukup besar, misalnya sudah SD begitu, maka proses berpikir yang dari kecil itu akan terbentuk dan akan melekat di dalam dirinya anak-anak. Sehingga sudah saat melekat, maka tanpa perlu disuruh lagi pun, anak-anak itu bisa setelah bersin langsung mengucap hamdalah tanpa perlu diingatkan orang tua, tanpa perlu orang tuanya pancing dengan jangan lupa baca hamdalah gitu. Jadi memang berubah persepsinya ya Mbak Diva dan kawan-kawan, tapi juga pada akhirnya akan merubah tingkah laku juga. Tapi sebenarnya kalau di kelas ya, ini kan contohnya tadi keseharian ya teman-teman. Kalau di kelas contohnya apa? Bukan contohnya. Kalau di kelas yang mau dituju adalah tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran kalian itu bisa tercapai atau enggak? Apakah tercapai cukup dengan teori behavior? Kalau cukup dengan teori behavior, maka bisa. Contoh tujuan pembelajaran yang cukup dengan teori behavior itu misalnya merubah tingkah laku ya, misalnya dengan peserta didik setelah mendengar azan langsung bisa sholat, gitu itu kan behavior ya. Jadi kita harus selalu menanamkan, ngajarin dan mencontohkan anak-anak bahwa saat mendengar azan semua kegiatan diselesaikan, langsung mengajak anak-anak itu ke masjid sekolah gitu. Itu perlu pengamatan. Jadi sedangkan kalau kognitif kita perlu berikan pemahaman bahwa kita ini muslim dan muslim yang baik adalah saat mendengar azan maka langsung datang ke masjid dan sholat seperti itu. Begitu sih Mbak Diva dari saya dan kawan-kawan. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Selanjutnya teman-teman saya berikan tugas kepada teman-teman, silahkan buat satu contoh, tapi selain dari yang sudah saya sampaikan tadi ya, dan teman-teman tadi ada juga yang beberapa menyampaikan contoh bagaimana teori belajar ini di kelas atau di sekolah, silahkan teman-teman buat satu contoh dari setiap teori belajar ini, dan nanti contoh tersebut dikumpulkan di Google Classroom. Saya sudah buat di Google Classroom, silahkan nanti diunggah di situ. Begitu ya. Minggu depan kita akan, sebelum mau masuk ke materi minggu depan, di mana materi minggu depan kita akan belajar tentang karakteristik peserta didik, kita akan bahas dulu contoh-contoh tadi. Contoh yang sudah kalian buat di Google Classroom. Begitu ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Saya rasa pertemuan hari ini cukup. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.